Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ahmad Fatoni dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2019-402, kelas pidana 2G. Perkenalkan, nama saya Bugi Maskuri Bibit Harta, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, NIM 2019-101-0311-393, mata kuliah Hukum Pidana 2, kelas D. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai tindak pidana. Jadi sebenarnya apa sih tindak pidana itu? Menurut S.R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau melanggar keharusan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jika kita melihat isi daripada KUHP, maka akan didapati berbagai macam jenis tindak pidana, yakni meliputi yang pertama, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap tubuh, tindak pidana terhadap kesusilaan, tindak pidana terhadap kehormatan, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap kemerdekaan orang, dan yang terakhir, tindak pidana terhadap harta benda. Di sini saya akan menjelaskan unsur tindak pidana dan kejahatan terhadap tubuh, yaitu penganiayaan. Yang pertama, unsur tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana ini dibedakan dalam dua macam. Yang pertama, unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Laminata, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif ini meliputi yang pertama, perbuatan atau kelakuan manusia. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Ketiga, unsur melawan hukum. Keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Kelima, unsur yang memberatkan pidana. Dan yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Yang B, unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi yang pertama, kesengajaan atau dolus. Yang kedua, kealpaan atau kulpa. Yang ketiga, niat. Yang keempat, maksud obmerk. Yang kelima, dengan rencana lebih dahulu. Yang keenam, perasaan takut atau fresh. Namun yang menjadi titik tekan pada pembahasan di video kali ini adalah tindak pidana terhadap nyawa yang akan saya paparkan dan tindak pidana terhadap tubuh yang akan dipaparkan oleh teman saya nanti. Tindak pidana terhadap nyawa. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain untuk melakukan tujuannya itu menghilangkan nyawa orang lain. Seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yaitu yang pertama, pembunuhan biasa atau tidak direncanakan. Kedua, pembunuhan diikuti, disertai, dan didahului oleh tindak pidana lain. Selanjutnya, pembunuhan berencana, pembunuhan anak berencana, pembunuhan atas permintaan korban, membujuk atau menolong orang untuk bunuh diri, dan yang terakhir, pengguguran kandungan atau biasa disebut aborsi. Baik, setelah penjelasan mengenai jenis-jenis tindak pidana pembunuhan di atas, kita akan persempit lagi materi kita agar dapat difokuskan untuk membahas lebih lanjut mengenai yang pertama, pembunuhan bayi, dan yang kedua, pengguguran kandungan. Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. Ada dua macam, yaitu yang pertama, pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana. Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 341 KUHP dirumuskan sebagai berikut. Pasal 341, seorang ibu yang karena takut
ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kesengajaan yang demikian itu adalah bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian anaknya yang diakibatkan oleh rasa takut akan ketahuan melahirkan anak karena hubungan di luar nikah, maka si ibu dapat terjerat pasal 341. Yang kedua adalah pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu. Pembunuhan seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu diatur dalam pasal 342 KUHP yang rumusannya adalah pasal 342. Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dan pidana penjara paling lama 9 tahun. Untuk tindak pidana selanjutnya yakni mengenai kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan yang diatur dalam 4 pasal. Yakni yang pertama, pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri dicantumkan pada pasal 346 KUHP. Rumusannya sebagai berikut. Pasal 346. Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung dicantumkan dalam pasal 347 KUHP. Rumusannya sebagai berikut. Pasal 347 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang ketiga, pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung. Rumusannya sebagai berikut, diatur dalam pasal 348. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Perbedaan pokok kejahatan pada pasal 348 dengan pasal 347 adalah bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam pasal 348 dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan, atau juru obat. Dokter, bidan, atau juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subjek hukum dari kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 349 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Pasal 349. Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan oleh pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Jika kita kaji pasal 349 tersebut, perbuatan dokter, bidan, atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan melakukan dan membantu melakukan. Untuk memperjelas mengenai pasal-pasal yang telah saya jelaskan tadi, berikut saya sajikan satu contoh kasus pembunuhan bayi. Kasus pembunuhan bayi ini terjadi di Pacitan pada hari Rabu 17 Februari 2016 lalu. Bayi dibunuh tidak lama setelah berhasil dilahirkan dengan jalan dibuang ke dalam jamban. Aksi pembunuhan bayi ini sempat menghebohkan warga Pacitan, Jawa Timur. Lantaran pembunuhan ini dilakukan sangat sadis. Bayi dibungkus tas plastik lalu dimasukkan ke dalam jamban. Kepada petugas, ibu bayi malang itu mengaku sengaja menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan karena merasa malu telah melahirkan anak dari hubungan gelap. Melihat dari contoh kasus yang telah saya jelaskan tadi,
dapat dikaji bahwa kasus tersebut termasuk pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana yang diatur dalam pasal 341 KUHP. Kasus tersebut termasuk ke dalam pasal 341 karena pembunuhan yang dilakukan secara tidak berencana dan didasarkan atas rasa takut. Dalam kasus tersebut, seorang ibu terjerat dalam pasal 341 karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pembunuhan dilakukan oleh seorang ibu. Kemudian perbuatannya itu dilakukan untuk menghilangkan nyawa. Kemudian objeknya adalah nyawa bayinya, lalu waktunya pada saat bayi dilahirkan, dan tidak lama setelah bayi dilahirkan, dengan motif karena takut diketahui melahirkan bayi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 341 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, karena pembunuhan yang dilakukan pada saat bayi dilahirkan dan didasarkan atas rasa takut akan ketahuan melahirkan seorang bayi. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua yaitu menerangkan dan menjelaskan kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan. Yang pertama yaitu penganiayaan biasa dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan sebagai berikut. Poin A. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Poin B, jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Poin C, jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Poin D, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Yang poin E, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang mendapatkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian. Akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan, karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu, maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan. Yang dinamakan dengan penganiayaan biasa, yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya korban. Mengenai luka berat diatur dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan luka berat berarti yang pertama jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. Yang kedua, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. Yang ketiga, kehilangan salah satu panca indera. Yang keempat, mendapat cacat berat atau verminking. Yang selanjutnya, menderita sakit lumpuh. Selanjutnya, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih. Dan yang terakhir, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Contoh pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu contoh kasusnya, pelaku penusukan Syekh Ali Jaber Alfian Adrian, umur 24 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan oleh penyidik kepolisian. Sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Tadi malam kita sudah lakukan pemeriksaan, kata Kasat Reskrim Polres Kota Bandar Lampung Kompol Reski Maulana, Senin 14 September 2020. Reski menjelaskan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada pelaku. Dari sana penyidik dapat menetapkan sebagai tersangka. Adapun dalam perkara ini pihaknya menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan berat menyebabkan korbannya terluka. Sebelumnya ulama Syekh Muhammad Ali Jaber ditusuk orang tak kenal saat mengisi kajian di Masjid Falahuddin Tanjung Karang Bandar Lampung pada Ahad 13 September 2020. Ia mengalami luka tusuk di lengan kanan. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17:15 waktu Indonesia Barat.
Saat itu Syekh Ali Jaber tengah melakukan interaksi dengan jamaah. Kegiatan kajian itu berlangsung selama mulai pukul 16.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Kemudian lanjut bandar, Syekh Ali Jaber mengatakan kepada jamaah untuk meminjam handphone untuk memfoto. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki tak dikenal langsung menyerang. Syekh Ali Jaber sempat mengatakan bahwa saya mau pinjam HP biar saya fotokan gitu. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki tidak dikenal langsung menghampiri dari sebelah kanan. Nah, dengan itu maka terjadilah kemudian dengan refleks yang tinggi sempat melakukan tangisan tapi kena lengan sebelah kanan di bahu tugasnya. Selanjutnya yang kedua yaitu penganiayaan ringan yang terdapat dalam pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas hari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut. Poin A, kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Poin B, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 2 bahwa percobaan melakukan kejahatan ini penganiayaan ringan tidak dapat dipidana. Meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum percobaan adalah menuju ke suatu hal, tetapi tidak sampai pada suatu hal yang dapat dituju atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Di sini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam pasal 35 ayat 1. Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain. Contoh kasus dalam pasal 352. Sebagai contoh, kami merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Laksa nomor 152/P-B/2017/PN LGS. Pengadilan memutus dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dalam dakwaan subsidiar pasal 352 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 bulan setelah terdakwa mencekik saksi korban hingga menyebabkan luka memar dan lecet. Patut diperhatikan bahwa penyidik dan penuntut umum tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa. Namun pada tahap pemeriksaan, pengadilan negeri memerintahkan terdakwa untuk menjadi tahanan rumah. Kemudian dalam putusannya, pengadilan negeri menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 bulan dan menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya yaitu penganiayaan berencana. Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. Poin A, penganiayaan dengan berencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan. Poin B, jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Poin C, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Penganiayaan berencana diatur dalam pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila mengakibatkan luka berat dan kematian maksudnya adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif. Penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang dikehendaki sesuai dengan ayat 2. Bukan disebut lagi penganiayaan berencana, tetapi penganiayaan berat berencana. Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila kejahatan tersebut dimaksud dan ditujukan pada kematian, ayat 3, bukan disebut lagi penganiayaan berencana, tetapi pembunuhan berencana. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang keempat, penganiayaan berat. Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan berat dirumuskan dalam pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah sebagai berikut. Poin A, siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Poin B, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Penganiayaan berat
atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenal ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur di atas harus disebutkan dalam undang-undang sebagaimana unsur dari tindak pidana. Seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa, dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya menusuk dengan pisau, maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat di sini bersifat abstrak, sebagaimana bentuknya luka berat. Kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah dijelaskan pada pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut. Luka berat berarti A. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. B. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian. C. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera. D. Mendapat cacat besar. E. Lumpuh atau kelumpuhan. F. Akal, tenaga, paham tidak sempurna lebih lama dari 4 minggu. Dan yang terakhir G. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Ini contoh kasus dalam pasal 354. Sebagai contoh, gegara selisih paham, Bambang siram istri Siri dengan air keras begini jadinya. Artikel ini telah tayang di jpnn.com dengan judul Gegara selisih paham, Bambang siram istri Siri dengan air keras begini jadinya. Bambang Utoyo, 37 tahun, harus berurusan dengan polisi karena menyiram tubuh istri Sirinya, Juni Rinusarit, 45 tahun, dengan air keras. Akibatnya korban mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Penyebab peristiwa yang terjadi pada Selasa itu hanya selisih paham. Menurut Juni, kejadian itu terjadi di belakang rumah korban di Jalan Panca Usaha Lorong Halim, Gang Kapuk, Kelurahan 50, Kecamatan Seberang Hulu 1, Senin sekitar pukul 6.30 WIB. Saat kejadian saya terlibat selisih paham dengan suami saya, ujarnya. Untuk menjelaskan perselisihan dengan terlapor, korban mengalah dengan masuk ke rumah. Namun terlapor tidak terima dan langsung mengejar korban. Dan saya masuk ke rumah untuk meredam perselisihan, tapi dia mengejar saya dan langsung menyiramkan cuka parah ke tubuh saya ketika saya merasakan kesakitan di bagian tubuh, katanya. Usai kejadian, terlapor kabur menuju rumah sakit Bari Palembang. Saya tidak terima dengan tindakan dia, makanya saya melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, ungkapnya. Sementara itu, Kasubag Humas Polrestabes Bambang AKP Iren membenarkan adanya laporan penganiayaan yang dilakukan suami Siri kepada istrinya dengan cara menyiramkan air keras ke tubuh sang istri. Laporan korban sudah diterima anggota piket SPKT atau pelayanan. Selanjutnya laporan akan ditindaklanjuti unit Reskrim Polrestabes Palembang, tugasnya. Selanjutnya, poin yang kelima, penganiayaan berat berencana. Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah sebagai berikut. Poin A. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu maksudnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Poin B. Jika perbuatan ini menimbulkan kematian yang bersalah, dipidana dengan pidana penjara paling lama selama 15 tahun. Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena itu, terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Poin yang keenam, tambahan pidana sepertiga dengan ketentuan-ketentuan. Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, hukuman yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditambah dengan sepertiganya. Yang pertama, juga si tersalah
melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, suaminya atau anaknya. Yang kedua, jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu sebab yang menjalankan pekerjaan yang sah. Yang ketiga, jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang. Contohnya seperti pembunuhan Hakim Medan oleh istri sahnya. Pembunuhan itu sudah diputuskan bahwa istri hakim tersebut adalah pelakunya dan telah melakukan perencanaan terlebih dahulu. Yang ketujuh, pencabutan hak oleh karena sebab penganiayaan. Pasal 357 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, pada waktu menjatuhkan hukum karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 353 dan 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 nomor 1 sampai 4. Poin yang terakhir yaitu poin ke-8, keikutsertaan atau keterlibatan dalam penganiayaan. Pasal 358 berbunyi, barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau pengelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang harus dihukum. Yang pertama, penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja. Poin yang kedua, penjara selama-lamanya 4 tahun jika penyerangan atau perkelahian itu menjadi ada orang mati. Sekian penyampaian dari saya unsur-unsur tindak pidana dan kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan. Sekian informasi dan materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.